Bermula dari perang kata-kata, ketegangan Cina dan Jepang mulai bergeser ke pergerakan militer. Cina kirim drone militer dan kapal penjaga, Jepang merencanakan pengerahan rudal dekat Taiwan dan meningkatkan anggaran pertahanan. Menanggapi semua eskalasi itu, Cina segera memperingatkan Jepang atas keberadaan Deklarasi Potsdam. Sebuah deklarasi buatan Sekutu dan Cina yang menjadi cikal bakal pelucutan senjata Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Seperti apa isi Deklarasi Potsdam dan apa hubungannya dengan situasi Asia Timur saat ini? Pada pertengahan November 2025, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengungkapkan rencana penempatan rudal jarak menengah di Pulau Yonaguni, sebuah wilayah di Jepang Barat Daya dekat Taiwan. Menanggapi pernyataan Koizumi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, segera mengeluarkan peringatan keras pada Senin 24 November 2025. Mao Ning memperingatkan Jepang agar tidak melupakan Deklarasi Potsdam, sebuah deklarasi yang mengubah sejarah dan wajah Jepang di penghujung Perang Dunia Kedua. Mao Ning pun memperingatkan kebijakan pertahanan Jepang yang berlawanan dengan Deklarasi Potsdam, mulai dari peningkatan anggaran pertahanan, melonggarkan undang-undang pertahanan, mengembangkan senjata ofensif, dan berusaha meninggalkan 3 prinsip non-nuklir. 波茨坦公告明确规定日本禁止重新武装。日本和平宪法也确立了专守防卫原则。然而，令人警惕的是，日本近年来大幅调整安保政策，逐年增加防卫预算，放宽武器出口限制，谋求发展进攻性武器，图谋放弃无核三原则。日本右翼势力正在极力突破和平宪法的束缚，在穷兵黩武的道路上越走越远，把日本和地区引向灾祸。 Mao Ning menambahkan, Cina tak akan tinggal diam dan tak akan membiarkan Jepang mengulangi sejarah kelam dengan membangkitkan kembali militerisme. 今年是中国人民抗日战争胜利80周年，也是台湾光复80周年。中方绝不允许日本右翼势力开历史倒车，绝不允许外部势力染指中国台湾地区，绝不允许日本军国主义死灰复燃。 中方有决心、有能力捍卫国家领土主权。 Lantas, apa itu Deklarasi Potsdam dan mengapa deklarasi itu menjadi alasan Jepang tidak punya militer sampai saat ini? Deklarasi Potsdam adalah ultimatum yang dikeluarkan Sekutu untuk memaksa Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jerman resmi menyerah dan mengakui kekalahan dalam Perang Dunia Kedua pada Mei 1945, para pemimpin Sekutu melangsungkan pertemuan di Potsdam, Jerman. Mereka melangsungkan pertemuan yang dinamakan Konferensi Potsdam pada 17 Juli sampai 2 Agustus 1945. Mereka membicarakan nasib Jerman dan cara untuk menekan Jepang agar mau menyerah dan menghentikan pertempuran. Karena meski Jerman sudah kalah, Jepang masih bersikeras melanjutkan perang. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin nasionalis Cina Chiang Kai-shek pun mengeluarkan Deklarasi Potsdam pada 26 Juni 1945. Dalam deklarasi itu, Sekutu dan Cina menekan Jepang untuk menyerah tanpa syarat, melucuti senjata, menghentikan pendudukan, dan mengadili penjahat perang Jepang. Sekutu memperingatkan akan mengirim serangan udara, laut, dan darat jika Jepang enggan tunduk pada tekanan itu. Tapi, Jepang justru memilih untuk mengabaikannya. Pengabaian itu justru membawa petaka bagi Jepang. Amerika Serikat pun menggenapi kecamannya dan menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Akhirnya Kaisar Hirohito pun menyerah dan Jepang resmi mengibarkan bendera putih pada 15 Agustus 1945. Dari deklarasi itu muncullah pasal 9 dalam Konstitusi Nasional Jepang yang melarang negara itu memiliki tentara nasional. Sebagai gantinya, Jepang punya pasukan bela diri atau JSDF yang memiliki postur keamanan mirip militer. Deklarasi itu mengikat Tokyo sebagai negara dengan pasukan defensif dan bukan ofensif.
jika dilanggar, bisa-bisa Cina kembali menggunakan deklarasi Potsdam sebagai kartu untuk menekan Jepang. Jepang telah bertahan dengan kebijakannya yang menghindari kepemilikan senjata ofensif dan tentara nasional. Semua itu dilakukan dengan komitmen Jepang sebagai negara pasifis atau tidak menembak duluan dan rekam jejak sejarah deklarasi Potsdam serta pasal 9. Tapi, sejak Jepang berada di bawah kepemimpinan mendiang Shinzo Abe, militer Jepang pun perlahan mulai bangkit. Abe meningkatkan anggaran pertahanan dan melonggarkan undang-undang pembatasan penggunaan kekuatan. Semangat Shinzo Abe itu kemudian diwariskan oleh penerusnya Kishida Fumio dan sekarang Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Ada beberapa alasan mengapa Jepang saat ini kembali memperkuat angkatan bersenjatanya. Pertama, karena Cina terus memperkuat militernya. Kedua, sengketa Pulau Senkaku atau Diaoyu dengan Cina dan desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Jepang meningkatkan anggaran pertahanannya. Semua alasan itu semakin dipermulus dengan keberadaan mitra politik Sanae Takaichi yang mendukung penguatan angkatan bersenjata. Ada beberapa hal yang dilakukan Jepang untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Pertama, Jepang akan menaikkan anggaran pertahanan dari 1% menjadi 2% dari PDB. Dana itu akan digunakan untuk memperluas kemampuan pasukan bela diri Jepang. Kedua, Jepang akan mengerahkan rudal jarak jauh buatan dalam negeri di Kyushu, pulau paling selatan dari 4 pulau utama Jepang. Ketiga, Jepang menerjunkan pesawat jet tempur F-35B pertamanya pada Agustus 2025. Keempat, Jepang berniat melakukan penimbunan amunisi. Kelima, Jepang akan membentuk Badan Intelijen Nasional yang berdiri sendiri untuk menggantikan pengumpulan intelijen yang selama ini dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga. Dan keenam, sekaligus yang terbaru, Jepang telah melengkapi kapal perusaknya JS Shokai dengan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Peringatan Cina terhadap Jepang soal deklarasi Potsdam bukan sekadar omong kosong belaka. Melalui kilas sejarah, Cina ingin memperingatkan bahwa Jepang bisa saja kembali menemui nasib tragisnya jika berani melewati batas kekuatan. Namun di lain sisi, negeri Sakura itu seolah tak punya pilihan lain karena menerima tekanan dari sana-sini. Peningkatan kekuatan itu pun juga didukung oleh ambisi kebangkitan militerisme pemerintahan Jepang saat ini di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi. Pertanyaannya, apakah Jepang maupun Cina bisa menahan diri? Ataukah pergeseran kekuatan itu bisa semakin memperbesar riak di lautan Asia Timur yang selama ini tenang? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.